warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi dari Ekonomi Syariah Universitas Islam Syarifuddin Lumajang. Kali ini saya akan membahas tentang etika dan komunikasi bisnis Islam, yang dimana etika komunikasi bisnis Islam ini sangat dibutuhkan di dalam dunia bisnis. Agar apa? Agar kita bisa menerapkan nilai-nilai tersebut ketika kita mempunyai sebuah bisnis seperti itu. Langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama-tama kita akan membahas tentang komunikasi, organisasi dan bisnis Islam. Di sini komunikasi organisasi ini sangat dibutuhkan. Kenapa kok seperti itu? Ketika kita mempunyai organisasi di dalam dunia bisnis, itu akan membantu kita untuk menyelesaikan suatu masalah. Seperti hanya ketika produk kita mengalami kegagalan di dalam dunia bisnis, lantas apakah ketika kita dengan berjalan di kaki sendiri, apakah kita bisa menyelesaikan suatu problem kegagalan tersebut? Pastinya akan sulit untuk memecahkan masalah-masalah tersebut. Nah, jadi dari sini adanya komunikasi organisasi di dalam Islam tersebut. Gunanya apa? Agar cara kita mengalami kegagalan bisa mengevaluasikan apa letak kesalahan dari produk kita tersebut. Lalu bagaimana cara kita menyelesaikan problematika tersebut, seperti itu. Dan juga dengan adanya organisasi, kita bisa adu pendapat, adu pemikiran, bagaimana cara kita produk kita ini cepat berkembang pesat khususnya di Lumajang tersebut, seperti itu. Dan juga kita bisa mempunyai inovasi-inovasi baru dengan adanya organisasi komunikasi tersebut. Di sini juga ada strategi komunikasi pemasaran. Strategi komunikasi pemasaran di dalam dunia Islam, kita harus mempunyai etika dalam dalam melayani konsumen. Cara kita melayani seorang konsumen, kita harus mempunyai etika atau sopan santun, yang dimana ini adalah salah satu langkah untuk berkembangnya produk kita ketika kita mempunyai etika. Dan juga ketika kita mempunyai etika, seorang konsumen akan merasa layak di produk kita, merasa dihormati, merasa diratukan seorang konsumen tersebut. Dan juga dengan kita bisa mempunyai etika terhadap seorang konsumen, maka seorang konsumen akan merasa bangga dengan apa? Bangga dengan hasilnya. Karena apa? Kalau kita mempunyai etika, kita akan memberitahu letak produk ini, letak catatnya, letak kekurangan ataupun letak kelebihan barang kita tersebut, seperti itu. Jadi itulah gunanya etika komunikasi pemasaran dalam Islam. Dan juga di sini ada etika promosi dan iklan Islam. Jadi di sini tidak jauh beda seperti hanya etika komunikasi dan juga etika iklan Islami. Bedanya hanya apa? Bedanya di sini kalau iklan Islami, promosi khususnya, ini lebih fokus terhadap teknologi. Banyak orang sekarang yang mempromosikan suatu produk mereka, tapi beda ketika kita sudah mengambil produk kita tersebut. Seperti hanya ketika kita beli produk kita di Shopee, ini fotonya, iklannya bagus, maksudnya barangnya kualitas dan terjamin dan lain sebagainya. Ketika kita sudah beli dan barangnya sudah datang, itu barangnya tidak sesuai dengan apa yang ada di iklan tersebut. Maka dari situ kita harus menerapkan
iklan yang islami. Iklan yang islami yang seperti apa? Iklan yang islami itu melakukan dengan jujur, mengambil apa adanya dari produk kita. Seperti hanya produk kita ini kelebihannya ini, ukurannya ini. Kita harus beritahu agar seorang pembeli itu tidak merasa kecewa dengan produk kita. Seperti itu. Dan juga di sini ada etika dalam produksi dan distribusi. Nah, di sini ini sangat penting di dalam dunia bisnis. Kenapa? Karena ketika kita mempunyai produk, kita harus menerapkan nilai-nilai yang ada di syariah ataupun di Islam. Seperti hanya kita mempunyai produk yang berlabel halal, sudah aman, ada OJK dan sebagainya, itu harus mempunyai step by step untuk produk kita. Agar apa? Agar produk kita itu menjadi produk yang bagus dan juga produk yang halal, yang siap dikonsumsi oleh konsumen. Seperti itu. Di sini juga ada etika komunikasi dan pemasaran. Nah, di sini tidak jauh beda cara kita komunikasi dan pemasaran. Etika berkomunikasi. Ini seperti hanya tadi, ketika kita berkomunikasi kita harus mempunyai etika agar seorang konsumen merasa puas dengan kita dan juga dengan produk kita. Kenapa? Kita sudah memberitahu letak kekurangan dan letak kelebihan produk kita. Jadi seorang konsumen itu sudah tahu. Jadi letak kekurangnya ini, jadi enak terhadap konsumen itu tidak ragu terhadap produk kita. Seperti itu. Di sini juga ada etika dalam keuangan dan investasi. Banyak sekarang orang itu mengembangkan uangnya dengan cara investasi, yang dimana investasi tersebut sudah berkembang pesat di dalam dunia teknologi. Di sini terkadang banyak orang yang salah paham tentang cara mengelola keuangan mereka dalam investasi. Aslinya ketika kita mau berinvestasi itu ada step by stepnya. Itu yang pertama, dalam kita sebelum terjun ke dalam dunia bisnis, kita harus mempunyai yang namanya pekerjaan terlebih dahulu. Agar apa? Kita bisa maksimalkan keuangan kita, agar bisa memutar uang kita untuk mempunyai usaha. Jadi seperti itu letak strukturan di dalam dunia bisnis. Setelah kita mempunyai usaha, barulah di langkah ketiga itu ada yang namanya investasi, yang dimana di sini kenapa kok kita harus mempunyai usaha dulu? Karena investasi itu jangkanya panjang. Kita tidak bisa berfokus pada investasi tersebut. Kita harus mengembangkan usaha kita. Barulah ketika usaha kita sudah berkembang, baru kita masukkan ke investasi. Jadi seperti itu algoritmanya. Kita tidak boleh kita tidak mempunyai usaha, kita moro-moro masuk terhadap investasi. Itu salah. Karena apa? Investasi itu tidak menjanjikan kita untuk sukses. Akan tetapi investasi itu hanyalah bisa dibilang menabung. Ya, kalau emas bisa diyakinkan, karena emas setiap tahunnya itu semakin naik. Beda sebenarnya hanya kripto, bitcoin, blockchain dan lain sebagainya. Terkadang orang banyak yang terjun di dalam dunia tersebut, akan tetapi mereka tidak mempunyai
usaha, dan ketika dia mengalami cross ataupun kerugian di dalam dunia investasi, maka mereka kesulitan untuk mencari uang. Jadi dari situ gunanya gunanya usaha sebelum kita terjun di dalam dunia bisnis. Dan juga investasi itu bisa dibilang jangka panjang. Akan tetapi banyak orang yang sebelum terjun itu tidak mempunyai ilmu terlebih dahulu. Sebelum kita terjun dalam dunia bisnis, dunia investasi, kita harus mendalami ilmu-ilmu yang ada di investasi tersebut. Agar apa? Agar kita tidak mengurangi kegagalan di dalam dunia investasi. Saran saya, ketika kalian mau berinvestasi, itu harus alangkah baiknya kalian mempunyai usaha terlebih dahulu. Agar apa? Agar kalian ketika mengalami kegagalan itu masih ada harapan dari usaha tersebut. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata maupun dari segi ucapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga ketika ada pembahasan saya yang kurang berkenan di hati kalian, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.